Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa yajuzu limusafirin safaran tawilan jam'ul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran. Sawa'un kanata tammataini aw maksurataini aw ihdahuma tammatan wal ukhra maksuratan. Wa yustasnal jum'atu fala yajuzu jam'uha ta'khiran li'annaha la yata'atta ta'akhuruha an waqtiha. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca bagi orang yang musafir jauh, jaraknya musafir jauh itu kira-kira 89 km tambah 4 meter ya. Jadi atau 90 km ya. Nanya 89 km tambah 4 meter. Itu musafir jauh namanya. Ya. Jadi di samping boleh mengqasar sembahyang, meringkas sembahyang yang bangsa 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Itu namanya qasar namanya. Yaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. Jadi kalau kita bepergian, bila mana sudah kita bepergian, artinya bolehnya itu karena kita musafir, sudah bepergi kita, ya meninggalkan kampung halaman kita, ya meninggalkan kampung halaman kita, maka bagi orang yang musafir yang jarak tempuhnya itu cukup 90 km ya, walaupun ditempuh dengan waktu yang sebentar dengan kendaraan yang cepat ya, pakai mobil atau pakai pesawat. Jadi sembahyang yang 4 rakaat boleh dikerjakan 2 rakaat.
Itu namanya sembahyangnya sembahyang qasar namanya. Sembahyang yang 4 rakaat itu 3 waktu. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang isya. Ya. Ini bolehnya ini bukan sempat tidak sempat, tapi bolehnya itu karena kita musafir itu. Ya. Walaupun kita ngerjakan 4 rakaat sempat, tidak ketinggalan kita umpamanya. Orang masih lama lagi singgah di masjid, singgah di pom bensin. Andai kata kita sembahyang 4 pun sempat. Jadi alasannya boleh dikerjakan 2 itu karena musafir itu, bukan karena sempat tidak sempat. Nah itu ya. Itu namanya sembahyang qasar. Jadi kalau kita musafir tadi, jarak yang akan kita tempuh 90 km, begitu kita sudah meninggalkan kampung halaman kita, umpama kita dari Kuala Inok mau ke Pekanbaru, sembahyang di Tembilahan itu, mudah boleh sholat zuhur dikerjakan 2, asar dan isya boleh. Tapi nanti ada juga syarat-syaratnya. Nah, salah satu syaratnya dulu saya sampaikan, kalau berjamaah itu mesti imamnya juga mengqasar. Kalau berjamaah ya, imamnya mesti sembahyang qasar juga. Kalau berjamaah ini, ya. Kalau makmum, ya, kalau makmum sembahyangnya tamam, imamnya qasar itu boleh. Tapi kalau imamnya ya tamam 4, makmumnya 2, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau mau berjamaah, imamnya mesti sembahyangnya qasar juga. Kalau kita makmum mengqasar. Kalau imamnya sembahyangnya tamam 4 rakaat, tidak boleh kita ngerjakan 2 rakaat walaupun kita musafir. Pamannya contoh, mau berangkat ke Pekanbaru, berjamaah di Masjid Al-Huda Tembilahan atau di mana aja. Imamnya kan orang situ. Sebenarnya kita kalau sendirian boleh sembahyang zuhur 2 rakaat. Tapi karena ngikut imam yang 4, tidak boleh kita kerjakan 2 rakaat. Ya, boleh kita ngerjakan 2 rakaat, mesti kita ngerjakan 4 rakaat. Yaitu di antara syaratnya. Samping masih ada di syarat-syarat yang lain. Ya, itu. Nah, jadi pengertian mengqasar itu, sembahyang yang 4 kita bikin 2, itu namanya qasar. Boleh kalau kita musafir yang jauh tadi, jarak tempuh yang akan kita tempuh kira-kira 90 km. Ya, walaupun belum sampai ke jarak itu, yang penting sudah meninggalkan kampung kita. Umpama dari Kuala Inok mau ke Jambi, di Tungkal itu sudah boleh kan? Ya, cuman itu tadi syaratnya kalau berjamaah ada persyaratan. Ya, saya ulang lagi, pelaksanaan yang 2 rakaat di qasar ini, kalau jarak musafirnya tidak sampai 3 marhalah, kira-kira 135 km atau 140 km. 1 marhalah itu dia 45, 2 marhalah 90 ya. Dia yang boleh itu 2 marhalah sudah boleh. Kalau jarak tempuh yang kita tempuh itu ya tidak cukup 3 marhalah, tapi lebih 2 marhalah sudah. Itu afdal sembahyangnya tamam 4 daripada 2. Ya. Nah, tapi kalau mau 2 boleh. Tapi kalau ya musafirnya itu cukup 3 marhalah, 140 atau lebih, nah itu
afdol dikerjakan kasar daripada tamam. Afdol mengerjakan 2 daripada 4. Kenapa? Alasan kemarin karena keluar daripada khilaf ulama. Imam Abu Hanifah kalau sampai 3 marhalah musafirnya itu wajib sembahyangnya tuh dikasar. Kalau tamam tidak sah menurut Imam Abu Hanifah. Karena keluar dari pendapat itu makanya afdol dikasar kalau cukup 2 marhalah. Ya. Tapi kemarin dengan syarat orang yang musafirnya 3 marhalah itu tidak khilaf ulama boleh mengkasarnya. Ya ada yang khilaf itu, yang orangnya kerjanya belajar terus ya. Ada yang adakan boleh, ada tidak. Nah, kalau yang itu disuruh yang afdalnya 4 saja. Tapi kalau yang tidak khilaf ulama boleh mengkasar, itu afdalnya kasar kalau musafirnya sampai lebih daripada 3 marhalah 140 kilo atau lebih. Nah, itu. Kemudian di samping itu pula bagi orang musafir yang jauh boleh pula mengumpulkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Ya, sembahyang maghrib dengan sembahyang isya. Nah, ini namanya jamak namanya. Jadi kalau kita musafir di samping boleh mengkasar, boleh juga menjamak. Ya, menjamak. Jamak itu zuhur dengan asar dikerjakan cukup pada salah satu daripada 2 waktu itu. Ya, boleh didahulukan, boleh ditakhirkan. Ya, zuhur dengan asar itu ngerjakannya pada waktu zuhur boleh. Jadi berarti asar dimajukan ke zuhur. Namanya itu jamak takdim namanya. Ya, namanya jamak takdim. Jadi asar itu belum masuk waktunya. Tapi karena kita musafir boleh sembahyang asar itu waktu zuhur. Nah, sembahyang asar itu dimajukan kepada waktu zuhur. Ya, namanya jamak takdim namanya. Ya, dia sembahyang zuhur dulu, selesai sembahyang zuhur, baru nanti qomat lagi, baru sembahyang asar. Habis zuhur, asar udah kerjakan, nanti pada waktu asar udah perlu sembahyang lagi, karena sembahyangnya udah dikerjakan. Ya, atau dibalik, sembahyang zuhur dengan asar nanti ngerjakannya pada waktu asar. Ya, masuk zuhur. Waktu masuk zuhur itu tidak sholat kita. Walaupun kalau kita mau sholat sempat kita mau sholat, kebetulan mampir umpamanya, tetap boleh sembahyang zuhur itu nanti dikerjakan pada waktu asar. Cuman dengan syarat nanti waktu zuhur masuk mesti berniat mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Ya, masuk zuhur umpamanya, dengar kita orang azan. Nah, berniat dalam hati sembahyang zuhur aku kerjakan nanti pada waktu asar dengan jamak takhir namanya. Kita berniat itu tidak sembahyang, tidak. Ya, tidak sembahyang kita. Pasang niat sembahyang zuhur aku kumpulkan dengan asar. Sembahyang zuhurnya nanti pada waktu asar. Ya, nanti sembahyangnya. Mantu syaratnya harus pakai niat pada waktu masuk zuhur itu. Ya, kalau tidak berniat nanti asi jadinya, maksiat orang itu. Ya, maksiat jadinya nanti sembahyang zuhurnya qadha jadinya nanti kalau tidak pasang niat. Nah, ya itu tuh. Itu ditakhir namanya. Nah, kemudian
wa jam'ul maghribaini, dan maghrib dengan isya sama juga. Jadi kalau jamak itu johor kawannya asar, maghrib lawannya isya, ya. Kada mau nanti asar kawannya maghrib, tidak mau. Nah, ya. Jadi johor temannya asar, maghrib kawannya isya. Dimajukan, ditakdimkan, didahulukan masuk maghrib langsung sembahyang isya. Sembahyang maghrib duluan. Baru nanti selesai maghrib qomat, baru sembahyang isya. Nah, itu namanya takdim. Atau dibalik, diakhirkan boleh juga, sama kayak zuhur asar. Masuk maghrib tidak perlu sholat gitu. Tidak perlu sholat. Masuk maghrib berniat sembahyang maghrib saya jamakkan dengan isya. Sholat maghribnya nanti pada waktu isya, ya. Tapi waktu maghrib masuk harus pasang niat. Nah, ya, kapan nih boleh ngerjakannya? Pokoknya bila sudah kita meninggalkan kampung halaman kita dan belum sampai ke tempat tinggal kita. Nah, ya itu diantaranya dulu. Nanti ada batas berakhir musafir itu yang nanti kita jelaskan. Itu dulu. Jangan kalau belum berangkat belum boleh, belum usul. Mau ke Jambi, ya, mau ke Jambi, berangkat dari Kuala Inok jam 2, ikut Butsindo. Jadi sembahyang johor langsunglah kerjakannya asar. Usalli pada zuhri katanya. Ya, apa namanya? Rakaat ini majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Tidak boleh kalau belum berangkat, belum boleh. Ya, belum boleh. Ya itu. Jadi kalau musafir kita tuh jauh, boleh mengkasar, membikin sholat 4 jadi 2, ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, dibikin 2, namanya kasar. Boleh juga menjamak 2 waktu dikerjakan pada satu waktu. Ini kasar dengan jamak berbeda dia, terpisah dia, ya. Nah. Jadi boleh menjamak, mengumpulkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sawa'un kanata kamataini au maksurataini. Boleh dua-duanya sempurna, dua-duanya. Jadi tadi kita sholat jamak zuhur dengan asar. Itu boleh dua-duanya itu dikerjakan 4-4 boleh. Sembahyang zuhur 4, sembahyang asar 4. Jadi kita contoh lah ya. Contoh mau berangkat ke Jambi, singgah di Kuala Tungkal, berjamaah di Masjid Raya Tungkal di dekat pelabuhan, ikut dengan imam. Ya berniat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat dikumpulkan dengannya sembahyang asar, ngikut imam karena Allah Ta'ala. Berarti sembahyang zuhur kita sempurna, boleh. Kenapa? Karena ngikut imam juga situ. Kan dari kata sendirian pun boleh juga. Ya, sembahyang zuhur. Ya. Nanti setelah imam salam, kita pun langsung berdiri, wajib dia mualaf, tidak boleh putus lama, tidak boleh baca wirid-wirid, tidak boleh, langsung qomat kita sendiri ya. Ada kawan berjamaah, sama-sama ada kawan berdua bertiga, yuk jamaah. Nah, supaya enak, mundur lah cari tempat yang agak longgar, langsung kita sembahyang asar. Nah, boleh sembahyang asarnya juga 4 boleh. Ini berarti dua-duanya tam. Johornya tam, asarnya tam, ya boleh. Ya, tam itu artinya sempurna. Kalau sempurna berarti tetap 4-4. Berniatlah sembahyang asar, usalli fardal asri 4 rakaatin. Nah, makmuman lillahi ta'ala kalau berjamaah sama-sama kawan ya. Berarti
sembahyang johornya 4, asarnya juga 4, boleh. Nah ya, man itu tadi ya, kalau kita musafirnya lebih dari 3 marhalah bagus 2, cuman 4 boleh. Nah, gitu. Au maksurataini, atau dikasar dua-duanya dikasar. Berarti kalau dikasar dua-duanya, johornya 2, asarnya 2, boleh. Ya, yang dijamak tadi johor dengan asar tuh boleh 4 kedua-duanya, sholat johornya 4, asarnya 4. Boleh juga johornya 2, asarnya 2, berarti kedua-duanya dikasar, boleh ya. Au ihdahuma tammah wal ukhra maksuratan, atau salah satunya sempurna, yang satu 4, yang satunya 2, boleh. Kenapa? Karena ini ada yang tidak membolehkan kita bikin 2 nih. Kenapa? Karena kita mau jamaah. Umpamanya sholat di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan mau Pekanbaru, ya, sholat johor. Jadi satu sempurna, yang satu kasar. Yang mana yang sempurna? Karena berjamaah sembahyang johor dengan imam, dan juga memang tidak boleh kita 2, imam 4, memang tidak boleh. Nah, jadi johornya sempurna 4 karena ngikut imam yang 4. Nah, nanti yang satunya qasar. Qomat nanti habis imam salam berdiri, kita langsung sembahyang asar dikasar. Nah, berarti 1 4, yang 1 2. Jadi 1 tammah namanya tam, yang 1 dikasar. Nah, itu ya. Ya. Begitu juga dengan maghrib. Kalau maghrib, ingatkan tetap maghrib tidak boleh dikasar, karena maghrib itu sembahyangnya 3 rakaat. Jadi kalau maghrib dijamak dengan isya, maghrib tetap sembahyangnya 3 rakaat, ya. Nah, kalau isyanya boleh 2. Nah, itu ya. Jadi boleh ditakdim, didahulukan, boleh juga dikemudiankan. Saya contohkan lagi takhir, didudikan. Umpamanya ya, berangkat kemana? Berangkat dari Kuala Enok mau ke Jambi, ya, mau kemana? Ke Jakarta ya. Sampai di Tungkal. Nah, kebetulan mobil sudah nunggu hari jam 1, jam 2 atau jam 3. Nah, ya, mobil udah nunggu. Masuk johor cukup pasang niat, ya, sembahyang johor saya jamakkan dengan isya. Jangan dengan asar. Nanti sembahyang johornya pada waktu asar. Nah, ya, sampai asar nanti. Nah, mau berjamaah enggak asarnya? Boleh. Sampai umpamanya asar di Jambi. Nah, sembahyang orang sholat asar. Kita pun sembahyang johor di waktu asar itu. Umpamanya mau di masjid boleh juga. Jadi pas di masjid orang asar, kita boleh duluan langsung sembahyang johor dulu. Sembahyang johor dulu 2 rakaat, ya. Orang sembahyang qabliyah asar, mungkin kita sembahyang johor boleh. Ya, kerjaannya sama tuh pada 2 rakaat. Ya. Kalau 4 boleh juga. Asar umpamanya azan orang di Jambi atau di Tungkal, di mana aja, azan asar karena tadi udah pasang niat jamak takhir. Nah, maka sembahyang begitu masuk asar kita pun sembahyang. Mau sembahyang apa dulu? Boleh. Johor duluan boleh, asar duluan boleh.
Kebetulan orang belum berjamaah, udah sembahyang zuhur aja duluan, 2 rakaat boleh. Nah, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak perlu lagi berniat jamak, tidak perlu lagi. Karena niat jamak sudah daripada waktu masuk waktu dari. Nanti orang tamat di situ sembahyang asar jamaah, nah langsunglah sembahyang asar ya. Nah, berarti asarnya tamam sempurna, zuhurnya kasar boleh. Atau asar duluan, kebetulan datang lambat ke masjid, orang langsung asar orang. Nah, ikutlah jamaah sembahyang asar duluan boleh. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala. Imam salam nanti bolehlah kita wirid boleh, tapi bagus juga langsung tamat lagi langsung sembahyang zuhur. Boleh juga zuhur duluan, boleh asar duluan kalau jamak takhir. Ya, ya aduh. Wa yustasnal jum'atu fala yajuzu jam'uha ta'khiran. Dikecualikan sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat itu tidak boleh jamak takhir. Kalau jamak takdim boleh. Nah, lagi pula Jumat itu tidak bisa waktunya ke asar ya. Nah, kalau jamak takdim dengan asar boleh Jumat. Tapi kalau jamak takhir tidak boleh. Nah, pamannya masuk waktu zuhur orang hari Jumat. Ya, saya Jumatan, saya jamak dengan asar, udah bisa tuh. Kalau di jamak sembahyang zuhur aja. Lagi pula kan orang musafir kan tidak wajib Jumat. Kalau mau jamak zuhur aja. Berniat dalam hati sembahyang zuhur aku jamak takhir dengan asar. Kalau Jumat dah boleh. Kalau nanti usalli pada Jumat nih. Kalau takhir, kalau takdim boleh. Ya. Sembahyang Jumat, aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat dikumpulkan dengannya sembahyang asar. Ngikut imam karena Allah Ta'ala boleh. Ya, sholat Jumat sudah berniat jamak takdim tadi, nanti imam salam, jangan baca wirid, langsung qomat, langsung sembahyang asar. Nah, boleh asar di jamak takdim dengan apa namanya? Dengan Jumat boleh. Nah, itu. Nah, itu jadi tadi kalau kita musafir jadi boleh ya sembahyang apa namanya? Sembahyang 4 dijadikan 2 ya, zuhur, asar dan isya. 1 kasar namanya. Boleh juga mengumpulkan ya sembahyang zuhur dengan asar. Apakah mengerjakannya di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau dibalik diakhirkan zuhur dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir namanya ya, namanya jamak takhir. Begitu juga dengan maghrib masuk langsung sholat maghrib, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengannya sembahyang isya, asal dijamak dengan isya ya. Sholat maghrib, setelah maghrib sholat salam langsung sembahyang isya, jamak takdim berarti. Atau sebaliknya diakhirkan, masuk maghrib kita tidak sholat, cukup pasang niat saja, berniat dalam hati sembahyang maghrib saya jamakkan dengan isya. Kita berniat itu kita tidak sholatnya nanti pada waktu isya. Masuk isya baru sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Adapun subuh itu dikasar tidak boleh, dijamak juga tidak ada kawannya. Dikasar karena dia memang sudah 2 rakaat, dijamak kawannya tidak
ada. Oleh karena itu, apapun alasannya, subuh tetap pada waktunya, tidak boleh dikumpul dengan sembahyang lain. Tapi kalau tidak dikaji bisa jadi juga membolehkan. Saya pernah ditanya, boleh tidak katanya asar dengan maghrib? Nah, itu tidak boleh itu, asar dengan maghrib. Asar itu kawannya Johor. Jangan pula nanti subuh dijamak dengan sembahyang duha. Oh, udah bisa. Ya, jangan ya. Ya. Wa syurita li qasrin niyatu qasrin fi taharrumin. Disyaratkan bagi sembahyang kasar itu niat mengkasar pada waktu takbiratul ihram. Jadi kalau kita mengkasar sholat yang 4 tadi ya dikasar jadi 2, Zuhur, Asar, Isya. Itu syaratnya, itu niatnya mesti kita niatkan pada waktu takbiratul ihram. Nah, niat mengkasar itu ya. Ka'ayyakula nawaitu usalli zuhra maksuratan. Nah, ya. Wa mislu zalik ma law nawaz zuhra masalan rakaataini. Jadi saya dulu macam-macam kayak ngapalah orang pakai nawaitu usalli. Itulah rupanya tidak boleh juga protes-protes ya. Sekali saya bacai ada rupanya dalam kitab ya pakai nawaitu usalli. Ya. Saya pernah berimaman dengan orang dia berlapasnya tuh nawaitu usalli fardal maghribi, boleh pakai nawaitu. Ada kitabnya rupanya. Nah, ini dalam kitab kita ini boleh ini. Ya. Jadi niat mengkasar pada waktu takbiratul ihram. Jadi kalau kita mau ngerjakan Zuhur, Asar, Isya 2 rakaat, itu syaratnya harus berniat kasar pada waktu takbiratul ihram. Seperti niatnya nawaitu usalli zuhra maksuratan. Apa artinya niatnya itu? Sahaja aku berniat, ya aku sembahyang zuhur dikasar karena Allah Ta'ala. Jadi pada waktu Allahu Akbar harus ada niat tuh. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur dikasar. Ya. Nah, wajib itu ya berniat dikasar itu. Sama juga perumpamaannya, niat kasar itu seperti berniat aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Nah, itu 2 rakaat tuh niat kasar juga. Kalau tadi kan usalli fardaz zuhri maksuratan. Aku sembahyang fardu zuhur dikasar. Itu niat mengkasar. Wajib pada waktu takbiratul ihram. Atau niatnya bisa juga usalli fardaz zuhri rak'ataini. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dengan kasar sama maknanya. Ya, atau boleh. Ya, itu. Jadi kalau kita mengkasar mesti itu pada waktu takbiratul ihram itu pasang niat itu. Kalau tidak berniat mengkasar tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi itu persyaratan yang pertama. Ya, niat mengkasar harus diniatkan pada waktu kita takbiratul ihram. Ya. Wa ada muqtidain walau lahzatan bimutimmin. Syarat yang kedua, bahwasanya tidak boleh mengikut, walaupun mengikutnya tuh selahzah. Selahzah itu sebentar aja dia ngikut. Tidak boleh mengikut
dengan orang yang sembahyang sempurna. Ya tadi yang saya sampaikan tadi. Walaupun dia ngikut tuh sedikit aja, tidak dari awal, tidak. Nah, ya. Nah. Fa inik tadabihi fi juz'in min sholatihi ka'an adrakahu akhir salatihi lazimahul itmam. Ya, kalau orang mengikut pada sebahagian juzuk, sebahagian sembahyang, seperti dia memperdapati di akhir sembahyangnya. Nah, ngikut dengan imam. Nah, dia masbuk umpamanya. Dia masbuk. Ya, masbuk. Imam sudah rakaat terakhir. Nah, ini mumpung nih katanya, karena saya musafir kan, saya sembahyang kasar aja. Imam tidak bakal juga lagi nambah, sudah di akhir. Tapi imamnya dari awal tadi sembahyang 4 rakaat, tetap tidak boleh. Tetap makmum wajib sembahyangnya sempurna. Jadi kalau imam salam tetaplah dia melanjutkan 4 rakaat. Nah, jadi syarat kalau mangkasar itu syaratnya tidak boleh mengikut dengan imam yang sembahyang 4 rakaat atau imam yang sembahyang sempurna. Ya. Walawik tada bimusafirin wa syaka fi niyatihi al-qasra panawa huwa al-qasra jazalahul qasru in banal imamu qasiran li'anna az-zahira min halil musafiri al-qasru fa in bana annahu mutimmun aw lam yatabayyan haluhu lazimahul itmamu. Ini kita sembahyang di perjalanan, ya, musafir kita berimaman dengan orang musafir. Imam kita tuh orang musafir. Cuma kita tidak tahu imam tuh sembahyang 4 apa sembahyang 2, tapi yang jelas imam tuh musafir. Kita di perjalanan, ya, berimaman ngikut imam dengan imam yang musafir, tetapi tidak tahu imam itu sembahyang 2 apa 4. Nah, ya, tidak tahu kita imam itu sembahyang 2 mengkasar atau sembahyangnya 4 tamam. Nah, ya, jadi ragu-ragu di dalam niatnya itu. Niat imam tuh ragu-ragu. Lalu si makmum itu berniat kasar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat di kasar ngikut imam karena Allah Ta'ala. Ya, berniatlah kasar. Kalau niat jamak boleh aja habis takbiratul ihram boleh. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat di kasar ngikut imam karena Allah. Allahu Akbar. Nanti kalau mau niat jamak boleh setelah takbiratul ihram. Niat dalam hati sembahyang asar aku jamak dengan zuhur. Kalau jamak tidak wajib dalam takbiratul ihram. Yang wajib dalam takbiratul ihram niat qasar aja. Ya, jadi yang majmu'an itu tidak dalam takbiratul ihram tidak apa-apa deh. Kalau payah niatnya majmu'an biasa aja. Ya. Tapi kalau kasar mesti di dalam takbiratul ihram. Jadi kita sebagai makmum ngikut dengan imam. Cuma imam tuh orangnya memang orang musafir. Tapi kita tidak tahu imam tuh niat kasar apa niat tamam, niat sembahyang 2 rakaat apa sembahyang 4. Lalu kita sebagai makmum berniatlah kita niat kasar. Macam mana tuh? Boleh kita niat kasar kalau kenyataannya imam memang kasar. Sekali dapat 2 rakaat akhir-akhir langsung imam. Boleh gitu. Dari awal tadi kita niatnya kasar. Tapi syaratnya imamnya harus orang musafir.
Karena zahir daripada keadaan orang musafir itu memang mengkasar. Nah, ya. Tapi kalau kenyataannya imam itu ternyata sembahyang 4, terpaksa kita yang sembahyang niat kasar melanjutkan nambah lagi 2 rakaat. Tadi niatnya kasar sudah ya. Imamnya tuh orang musafir, soalnya sekalinya imamnya tidak sembahyang kasar, imamnya sembahyangnya tamam, sempurna. Macam mana? Tatkala imam berdiri nambah sampai 4 rakaat, maka makmum pun wajib menambah 4 rakaat. Nah, itu ya. Nah, itu syaratnya. Ya. Nah, jadi itu syaratnya, di antara syaratnya kita kalau mengkasar. Ya. Wadawamu safarihi fi jami'i sholatihi. Kemudian syarat berikutnya, di samping kita sudah berangkat bepergian dari, kemudian berkekalan musafir itu sampai selesai semua sembahyangnya. Ini praktek ini bisa terjadi kalau orang mungkin pakai kapal ya. Pakai kapal langsung nyandar di kampungnya. Tapi kalau orang pakai kendaraan mobil, tidak maulah, tetap masih di jalan dia. Jadi kalau andai kata orang ini dipakai kapal, begitu belum selesai sholat sampai sudah ke kampungnya, terpaksa sembahyangnya mesti disempurnakan jadi 4. Kenapa? Karena musafirnya sudah selesai. Ini praktek ini bisa terjadi kalau orang sembahyang ya pakai belayar dengan kapal lah. Kalau dengan kendaraan mobil tidaklah ya. Ya itu tuh. Nah, itu beberapa persyaratan sembahyang mengkasar. Sembahyang 4 dijadikan 2 rakaat. Wa surita li jam'i taqdimin niyatu jam'in fil ula. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mulia, ini mungkin yang dapat disampaikan pada pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga kita melaksanakan sholat dalam perjalanan bisa dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.